Pak juga akan kesulitan sekali, pasti bertanya juga kepada ya. Pak paham, pasti Fadil punya usaha untuk memahami materi yang disampaikan. Pak menghargai usahanya Fadil untuk memahami materi dengan bertanya kepada teman-teman. Tapi sekarang coba kita pikirkan Fadil, mengobrol di luar batas saat kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Fadil, keyakinan kelas apa yang sudah Fadil lakukan? Pembelajaran dengan menurut Fadil, penting tidak mengikuti pembelajaran? Oke, kalau begitu keyakinan kelas apa yang harus Fadil lakukan saat mengikuti kegiatan pembelajaran? Sekarang Fadil mau tidak memperbaiki permasalahan ini? Kalau Fadil mau memperbaiki ini, hal apa yang harus Fadil lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak mengobrol di kelas dan mengamati pembelajaran di kelas. Oke, Pak ulang lagi ya. Fadil akan
mengamati pembelajaran pembelajaran di kelas, kemudian tidak mengobrol sampai pembelajaran dilangsung dari mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke, bagus ya. Jadi semoga berikutnya Fadil bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib, karena kalau tidak mengikuti pembelajaran dengan tertib, apa yang kita dapatkan tadi? Bisa memahami materi dengan baik ya. Oke Fadil, rasa cukup. Sekarang silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adeha, kelas 6A, SD 235 Palembang. Saya senang sekali sudah berdiskusi dengan Pak Nafri. Untuk menyelesaikan permasalahan saya berjanji akan memperbaiki diri saya untuk tidak mengobrol saat belajar di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 235 Palembang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul sini dan dapat mengikuti acara pengibasan modul 1.4 program pendidikan calon guru penggerak, yaitu materinya budaya positif. Nah, di kurikulum merdeka ini kita diwacanakan bagaimana membentuk lingkungan sekolah supaya memiliki budaya yang positif. Jadi budaya yang masih lama seperti kegiatan membuli anak-anak kita usahakan dihilangkan. Bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah juga kita atasi dengan cara hal-hal yang positif. Next, langsung saja kita ke materi Bapak Ibu ya. Tujuan dari kegiatan hari ini yang pertama, pengibasan penerapan konsep inti dari modul 1.4 budaya positif program calon guru penggerak angkatan 9. Yang kedua, sekolah dapat menerapkan lingkungan yang memiliki budaya positif. Kebetulan di sini ada wakil kurikulum juga ya, jadi sama-sama kita belajar lagi dan membuat lingkungan sekolah kita supaya menjadi lebih baik lagi. Oke Bu, lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita refresh otak dulu supaya fokus ya. Kita mainkan game tebak bulan dan tanggal lahir. Tadi sudah ada kertas satu Pak ya, kertas kecil. Sekarang Bapak Ibu siapkan pena dan kertas ya. Langkah pertama, tuliskan bulan kelahiran Bapak Ibu dalam bentuk angka. Bulan kelahiran dalam bentuk angka. Kemudian dikalikan 2. Dikali 2. Sudah hasilnya? Setelah ketemu hasilnya, ditambahkan dengan angka 5. Tambah dengan angka 5. Sudah hasilnya? Setelah ditambah 5, maka hasilnya dikalikan dengan 50. Dikalikan dengan 50. Setelah dikalikan, hasilnya ditambahkan dengan tanggal kelahiran Bapak Ibu. Ditambah tanggal lahir Bapak Ibu. Sudah? Saya akan coba menghitung-hitung dan menebak tanggal lahir Bapak Ibu. Jadi permainan ini bisa kita gunakan juga untuk di kelas ya, apalagi masih di perkalian dan di pelahan dan menjadi lebih menarik. Wah kok bisa? Sudah selesai Bapak Ibu? Ada yang ingin coba angka tanggal dan bulan lahirnya? Ibu Febri, berapa hasilnya? Hasil penghitungan tadi? 462.
Ibu Febri lahirnya bulan 2 Februari. Tanggalnya tanggal 2. Benar? Nah, ada lagi Ibu Sri Hartati, coba berapa Bu? 752. Kalau 752 bulan lahirnya itu bulan 5, tanggal lahirnya tanggal 2. Ada lagi ini berapa? 1074. 5. Berapa? Ada yang bisa lupa? Ada yang bisa lupa? Mati tidak tahu kamu kan? Tanggal lahirnya tanggal 24. Benar? Bulannya bulan Agustus. Ya. Ada lagi? Tidak. Ada lagi? Ibu Sri Hartini. Berapa Bu? Sebelumnya kita belum janjian kan? Ya, ini kita belum janjian ya sebelumnya. 959. Ibu Sri Hartini tanggal lahirnya tanggal 9. Iya benar. Bulan lahirnya bulan Juli. Tahunnya ya. Paling berapa kali? Jadi tinggal dikurangkan aja 250. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Masih fokus ya. Nah, sebelum lanjut kita buat kesepakatan kelas. Kalau di grup bergerak dibiasakan dalam pembelajaran kita buat kesepakatan kelas dulu kita dengan anak-anak supaya kita bisa mengingatkan tanpa perlu memarahi anak-anak. Jadi tinggal panggil saja misalnya agar tadi sesuai kesepakatan kelas kita apa. Jadi mereka bisa kembali lagi fokus belajar ya. Nah di sini saya menawarkan 3 kesepakatan kelas. Yang pertama mengikuti kegiatan sampai selesai. Jadi yang kedua saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga berperan aktif dalam kegiatan. Dari 3 tawaran ini ada yang ingin dirubah atau ditambahkan? Tapi jangan kita tambahkan. Setelah mengikuti acara harus dikasih uang 30.000, bisa jangan. Tidak ada aja. Oke, boleh makan, boleh minum. Ya, kalau kelaparan boleh makan. Apa tidak? Jangan. Jadi biar fokus minum saja ya. Jadi sepakat kita ikuti kegiatan sampai habis, Bapak Ibu ya. Sampai selesai kita ikuti sampai habis. Makanan ringan boleh sesekali ya. Kalau ada makanan lebih dikasih ke teman-temannya. Oke, sepakat ini. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa berperan aktif dalam kegiatan ini karena penting juga untuk penerapan budaya di sekolah kita ya. Jadi Ibu. Lanjut budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan. Kalau kita dengar budaya positif itu budaya biasanya kebiasaan ya, kebiasaan positif, hal-hal yang baik. Jadi nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi tidak boleh kita sekarang ini membiasakan atau membuat program pembiasaan yang hanya menekankan keinginan kita. Jadi siswa dikekang atau diatur. Kalian tidak boleh misalnya menulis dengan pena selain warna hitam. Jadi kita harus di kurikulum Merdeka ini kita buat lingkungan bagaimana kebiasaan positif yang berpihak pada peserta didiknya. Jadi untuk kurikulum Merdeka kita lebih mengarahkan menuntun anak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga
anak-anak tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kita hanya menuntun anak-anak ya dengan budaya positif tadi Bu. Sebenarnya untuk membuat budaya positif ini kita harus melakukan perubahan paradigma ya, yang mana untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari kurikulum Merdeka ya. Jadi bagaimana budaya positif ini dapat membantu mengembangkan anak-anak ya dengan lingkungan yang aman dan mereka dapat berkembang dengan sesuai minat mereka ya. Lazimnya di sini dikaitkan dengan kontrol atau mengatur ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Lanjut Bu. Nah sekarang kita coba praktek. Ada yang mau jadi bapak sama ibu di sini? Ada yang bersedia? Ada yang mau bersedia? Ini terkait dengan budaya positif ya. Karena nanti akan berkelanjutan dengan materi berikutnya. Ada yang mau tanpa ditunjuk? Tidak ada? Yang mau dulu nanti masalah ininya. Yang mau dulu? Ayo. Oke, Pak Dini, silakan Pak Dini. Silakan ke depan dulu. Nanti kita praktekkan. Satu lagi, boleh cewek, boleh cowok. Ada yang mau? Ini tanpa syarat ya, tanpa syarat. Aku. Milih ya. Boleh. Boleh milih. Ya. Oh, itu kali dengan siapa? Ya, silakan. Kalau ini boleh pilih temannya. Jadi kita coba dulu. Coba buka. Judulnya coba buka. Ini terkait dengan materi selanjutnya. Ada yang mau menemani Pak Denny? Pak Denny, ayo Pak Denny. Sama aku milih, kamu maju. Boleh terserah. Kalau ceweknya malu-malu, kita jalan. Ya. Cewek boleh. Yang milih deh. Ya boleh. Yang milih siapa? Agak gendut tuh. Ayo coba Pak Denny. Kita coba dulu ya, tanpa melihat ini dulu. Nah, jadi di sini ada dua orang. Pak Denny memegang sesuatu. Anggap saja ini adalah barang yang paling berharga Pak Denny punya, paling berharga. Nah, tugas ibu ini adalah bagaimana supaya bisa mengambil apa yang Pak Denny punya. Dengan cara apa terserah ini, mau membujuk, menghatinya, harus kasih saya yang boleh, mengintimidasi boleh, memarahi dia boleh, menggodanya juga boleh, memiliki atau membayar dengan uang juga boleh. Apapun usaha yang ini supaya Pak Denny mau melepaskan apa yang Pak Denny miliki. Nah, boleh sekarang kita coba. Pak, bapak dari itu. Apa Bu? Jadi Pak Denny punya yang berharga. Nah, Bu Kiki pengen mengambil apa yang Pak Denny punya. Pengen apa? Waktunya 2 menit buat membujuk. Keputusannya terserah Pak Denny mau dikasih atau tidak, itu terserah Pak Denny. Tugas ibu ini merayu. Aku syarat coy. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Hah? Dan susah. Lagi susah Bu.
Oh ya Allah. Tapi kayaknya ada sesuatu. Iya, boleh. Apa Pak? Apa? Itu baik-baik. Ini kan dari situ hati kan ya. Oh hati, banyak hati. Apa yang dibawa itu Pak? Ada coklat. Oh iya tuh apa Pak? Ini. Iya. Nggak tahu untuk apa yang dimakan. Iya, aku deh. Untuk ibu gigi. Iya, oleh aku nangis masuk nih pasti habis. Ini sekarang dia nangis. Kasihan. Coba lupa. Coba lupa Denny. Ada salah-salah. Tidak ingat setelah coklat itu Satu menit lagi Pak Denny. Pak, Keputusannya iya. boleh makasih, boleh tidak. Oh, jadi Iya, apa Pak Denny keputusannya sekarang? untuk siapa? Untuk anak. Untuk anak gigi. Oh, kasihan. Nangis ya. Tadi nanti yang Iya. beliau kasihan. Gitu. Kasihan lah. Nah, Kamu nih, aduh ini tak pernah apa dulu. Oke, 3 Hah? menit lagi Pak Denny. Kasihan dengan kamu. Makasih banyak sekali lagi ya. Iya, terima kasih. Destinasi ya, ya. Ini sama Pak Denny itu boleh silakan. Bagi dua berarti kalian. Oke, kita lanjut dari apa simulasi tadi ya. Kita lanjut, ada pertanyaan berikutnya. Nah, coba kita perhatikan pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Apakah Anda atau B tadi Ibu Kiki, tadi kan Anda ini yang memegang sesuatu yang berharga, atau B yang membuka alat tangan atau memberikan, yang mengambil atau memberikan? Mengapa alasannya? Tadi ketika Ibu Kiki mendapatkan barang itu Pak Denny yang memberikan atau Ibu Kiki yang merampas? Pak Denny. Kenapa Pak Denny yang memberikan? Boleh kasih alasan? Kasihan juga tadi kan anaknya pengen. Iya. Alasannya karena kasihan. Anaknya tadi nak beli, cuman habis. Walaupun itu Dan itu. paling berharga yang Pak Denny punya, tetap berikan. Boleh diberikan. Atas dasar Dasar tadi kasihan, membutuhkan. membutuhkan. Tapi kalau misalnya dengan memberikan terjadi permasalahan di kehidupan Pak Denny, anak di rumah itu ngamuk juga, gimana Pak Denny? Nah, itu inisiatif beli lagi. Mau beli lagi? Ya. Oke, terima kasih Pak Denny atas jawabannya ya. Nanti ini akan berkaitan dengan bagaimana perkembangan karakter anak ya. Pertanyaan berikutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan atau memberikan barang tadi? Siapa yang paling berperan? Pak Denny ya, Pak Denny yang memiliki dan yang paling berperan. Dia mau memberikan atau tidak memberikan. Nah ini dari permainan ini juga kita bisa memahami bagaimana perkembangan anak ya. Anak itu mempunyai karakter. Ada anak yang tidak mau berbagi mainan ke teman-temannya, ada yang mau. Nah biasanya kalau kita diolok-olok atau dirayu-rayu ya, anak itu baru mau memberikan apa yang dia punya. Nah ketika anak tidak mau memberikan, itu bukan berarti dia termasuk anak yang jahat ya, tapi anak tersebut dia punya pendirian yang bagus. Misalnya kita punya anak ada mainan temannya mau minjem tapi dia nangis tidak mau meminjamkan. Nah kita sebagai orang tua atau sebagai guru di sekolah tidak boleh juga memaksa anak ini untuk meminjamkan mainannya ke orang lain. Kenapa? Karena akan mengganggu perkembangan karakter integritasnya ya. Karena seorang anak itu harusnya berkembang dengan punya pendirian. Ya, kalau kita stimulus, misalnya dia punya pendirian tidak mau berbagi ke orang lain, nah kita stimulus
supaya dia ini mau berbagi, maka lama-kelamaan anak ini cenderung tumbuh dengan asumsi-asumsi, oh kita harus berbagi, tidak boleh mempertahankan hak kita. Nah, disitulah nanti ketika dewasa anak akan tumbuh tidak punya pendirian. Jadi boleh sudahlah apapun dikasih barang ini karena juga butuh, padahal dia juga butuh. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus menyikapi perkembangan anak ini ya, punya karakter ini, punya pendirian. Jadi paling tidak kita hanya memberikan gambaran, oh tidak apa-apa kalau tidak berbagi, ini memang haknya kamu. Tapi kita kasih tahu juga, jadi lebih baiknya kalau kita berbagi akan lebih baik lagi karena kita akan punya banyak teman. Tapi kalau tidak mau berbagi tidak apa-apa karena hak kamu. Jadi kita tidak boleh memaksa anak untuk melakukan sesuatu dengan cara paksaan, tapi kita hanya menuntut ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Nah, kita sesuai dengan teori belajar menurut Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita, bahwa tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat itu segala apa yang ada pada anak. Jadi agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat alam. Artinya sini kita hanya menuntut memperbaiki tingkah lakunya, bukan kemampuannya yang kita paksa untuk tumbuh ya. Jadi di Hajar Dewantara ini menekankan bahwa anak-anak itu sudah punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksakan anak-anak harus bisa matematika semua, tidak bisa. Kemudian harus bisa melakukan pandai berbicara semua di depan, juga tidak bisa kita paksakan. Tapi kita hanya menuntut supaya mereka tumbuh dan tidak salah arah. Jadi lebih ke perilaku ya, dan cara kita mengajar juga sesuai dengan minatnya, lebih sesuai dengan kemampuan apa yang dia miliki. Maka kalau di guru 13 itu pembelajarannya diferensiasi. Nah, untuk ini saya belum mengimbaskan itu karena materinya baru akan dipelajari ya. Lanjut Bu. Nah, jadi dalam pembelajaran tadi kita hanya menuntut Bapak Ibu ya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala yang balik lagi ke permainan tadi. Ini kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi mau dikasih atau tidak, apakah kita membuka atau menutup atau memberikan tadi itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi Pak Denny tadi memberikan ke Ibu Kiki karena sudah kasihan, karena Ibu Kiki yang lebih membutuhkan ya, timbang saya bisa membeli lagi ya. Jadi nanti kita akan terkait dengan pendidikan dan kebutuhan pendirian. Lanjut ke materinya. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu kita harus mulai mempelajari bagaimana membuat suatu perubahan paradigma teori kontrol atau mengatur anak-anak ya. Nah, ilusi itu ada yang tahu Bapak Ibu apa artinya ilusi? Hayalan ya. Pikiran kita itu guru mengontrol murid ya. Jadi kita itu berpikir bahwa kita bisa mengatur anak-anak semua kan, padahal kenyataannya murid itu kalau mengikuti pasti hanya terpaksa ya, itu hanya ilusi. Nah, bagaimana kita supaya bisa mengontrol anak? Nah, nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada saat-saatnya guru itu melakukan, gara-gara kau nilai ya tidak berpikir kelas kita kalah dari kelompok bersiap kelas. Padahal tujuan kita itu supaya dia mau ikut
membersihkan kelas ya, tujuan kita memberikan kata-kata itu kepada anak. Tapi dampak kepada anak tersebut, dia bisa merasa kecewa dan merasa paling bersalah dan menyebabkan mereka minder nantinya. Jadi budaya seperti itu yang harus kita hilangkan ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pas reformasi ya. Jadi ilusi bahwa semua penguatan itu baik maksudnya. Jadi mau penguatan negatif maupun penguatan positif itu baik. Itu dan bermanfaat, itu ilusi. Kan penguatan ada dua ya, ada yang bersifat positif, ada yang negatif. Kalau positif, ayo kamu masih bisa. Kalau negatif, ayo kamu masih bisa. Mulai dari iso, masuk pada iso. Nah itu kan penguatan negatif ya. Nah penguatan, tidak semua penguatan itu baik dan bermanfaat sebenarnya. Harus disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya hayalan kita tidak boleh memaksa, walaupun kita orang dewasa ya, tidak boleh memaksa pada anak-anak. Oh harus suruh dia mengikuti pembelajaran. Nah kalau di teori pembelajaran menurut Diajar Dewantara ini tidak sesuai karena kita pembelajaran itu harus menuntun anak ya, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Lanjut Bu. Nah perubahan paradigma kontrol ini tadi ya, ilusi tadi guru mengontrol murid itu hanya pikiran kita ya, ilusi. Kemudian semua penguatan itu baik, itu juga hanya ilusi. Kemudian membuat orang merasa bersalah tadi Bu, sama seperti tadi. Nah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah jadi di sini bisa kita baca stimulus respon. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan biasanya kita mengajar di kelas supaya siswa itu memiliki pemahaman yang sama apa yang kita sampaikan. Terkadang salah kalimat, tapi kalau kita maknai hampir mirip, kita salahkan. Terkadang ya. Nah, pada teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya kita memahami dulu apa yang dia buat. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan biasa. Kalau anak misalnya teriak saat ada teman memanggil nama bapaknya, dia teriak-teriak. Nah kita marahin anak dia teriak ini, memandang bahwa dia melakukan kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol itu, mereka melakukan hal itu karena memiliki tujuan. Jadi kita harus memahami dulu apa yang latar belakangi mereka melakukan suatu hal itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, stimulusnya. Sedangkan menurut teori tidak ada yang bisa mengontrol orang lain, hanya Anda atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Kayak Pak Denny tadi, Pak Denny boleh tidak memberikan makanan tadi ke Ibu Tiki ya, kalau Pak Denny ingin. Walaupun dipaksa mau Ibu Tiki joget-joget juga, meraih itu, menangis. Kalau Pak Denny punya pendirian, tidak memberikan tadi ya, maka berhak Pak Denny untuk tidak memberikan. Karena untuk mengontrol ini tidak ada yang bisa mengontrol diri kita ya, kecuali diri kita sendiri. Nah begitu juga kita ke anak-anak. Sekuat apapun kita mengontrol beraturan, kalau anaknya tetap tidak mau mengikuti, maka sia-sia juga apa yang kita usahakan ya. Jadi kita harus memahami bagaimana cara mengontrol anak dengan baik ya. Kemudian saya bisa ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5 memaksakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau membujuk gagal memaksa, itu teori stimulusnya. Kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tidak dapat, tidak boleh memaksakan. Kalau di teori kontrol, jadi harus bagaimana berkolaborasi, kerjasama dan ngasih pilihan. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Jadi dengan ada pilihan itu kita bisa mengontrol anak-anak ya. Yang terakhir model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau saya tidak kuat, saya kalah.
Kalau saya buat teman-teman anak, saya menang. Biasanya seperti itu. Kau ikut aku atau kau keluar, seperti itu kan? Biasanya kita mengontrol anak-anak seperti itu. Nah, teori kontrolnya berpikir menang-menang. Jadi jangan menang kalah. Jadi harus menang-menang. Kita buat aturan, kita menang, yang kita kontrol juga merasa dia dihargai, dia menang juga. Jangan ada menang kalah dalam mengontrol. Jangan menguntungkan salah satu pihak. Lanjut. Nah, untuk mengontrol tadi kan lewat dari disiplin. Lanjut. Nah, kalau mana disiplin, Bapak Ibu saya rasa sudah tahu ya, disiplin. Makna disiplin sendiri adalah berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Ini dari teori Socrates dan Plato ya. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Ini teori disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan suatu tujuan mulia. Jadi sudah ada pergeseran makna disiplin di kita. Kalau disiplin itu mau siswa harus ikuti aturan ya. Nah, biasanya keluarlah teori bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Jadi kalau kita terlalu menegaskan aturan, maka terlalu keras juga yang mengikuti aturan untuk dilanggar. Kata kepala misalnya kepala sekolah di sekolah A, datang pagi-pagi disiplin, menekankan para anggotanya untuk datang disiplin. Yang membuat aturan kurang disiplin, maka terjadi si A juga tidak disiplin, maka kami ngapain harus disiplin, maka keluarlah penolakan. Jadi disiplin ini bukan lebih kepada ketidaknyamanan orang lain ya. Jadi di teori Ki-Hajar Dewantara ini lebih menekankan disiplin itu mempunyai tujuan yang mulia, harus didasari dari motivasi diri pribadi setiap orang ya. Lanjut Bu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi yang kita harus wujudkan sekarang di anak-anak kita adalah disiplin yang bisa memerintah diri sendiri. Jadi disiplin mereka munculnya dari diri mereka sendiri tanpa harus kita paksa. Ini yang harus kita bisa ciptakan di sini dari membuat program ya. Nanti Bapak Wakil Kurikulum dan kawan-kawan juga kita sama-sama bagaimana membuat program sekolah kita supaya menciptakan budaya positif ya. Karena kalau 1-2 orang saja kita tidak akan mungkin bisa, karena kita tahu sendiri karakter anak-anak kita di sini ya. Jadi bagaimana kita harus bisa kerjasama menciptakan budaya yang baik. Lanjut Bu. Budaya yang baik tadi ya, maksud dari nilai-nilai yang dihargai dari disiplin tadi ya, merujuk pada profil pelajar Pancasila. Semuanya mesti kita hafal ya. Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, dan kreatif. Hasil akhirnya yang diharapkan. Karena kalau kita paksakan, mereka hanya akan bagus di depan kita saja. Dan ketika mereka menjadi masyarakat nanti, mereka akan melupakan ini. Karena tidak ada kesadaran dari diri mereka sendiri. Jadi kita timbulkan profil pelajar Pancasila ini dari budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Alhamdulillah kita sudah berusaha ya, bagaimana kita membuat kebiasaan dari asing setiap hari Jumat ya, membaca ayat pendek ketika sebelum belajar, baca doa. Kemudian kita juga sudah mulai juga bersama salam ketika pagi ya, kecuali jam asar ini ya. Lanjut Bu. Ini untuk disiplin itu harus
muncul dari motivasi. Nah, motivasi itu ada 3 alasan adanya motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak disiplin itu karena takut, ya. Oh, kali dimarah, oh, kali dalam hukuman. Jadi mereka datang tepat waktu. Ada juga motivasi itu muncul karena imbalan hadiah. Seperti tadi, siapa yang mau maju ke depan? Ada yang harus dipanggil dulu supaya mau ke depan. Ada yang tunggu, siapa yang mau dapat hadiah baru mau. Itu kan motivasinya muncul karena ada imbalan. Nah, yang paling berharga itu adalah yang pengen kita tanamkan adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Itu saya akan menjadi seorang seperti apa? Jadi seperti yang dilakukan Pak Din tadi, tanpa dituju, tanpa diiming-imingkan hadiah, tanpa diancam dengan hukuman, beliau maju sampai ke depan tanpa ada iming apapun. Beliau sadar, oh saya mau mencoba. Jadi motivasi seperti itulah yang ingin kita tanamkan ke anak-anak kita. Apakah dari 2 teori motivasi di atas ini tidak baik? Ya baik, namun yang paling baik itu adalah motivasi muncul dari diri anak. Memang susah untuk menunjukkan ini sendiri. Kadang guru saja motivasinya untuk mengajar beda-beda. Ada yang karena saya sudah digaji, jadi mengharapkan imbalan. Ada yang datang pagi, kali diomongin oleh Ibu Emi, kali SKP-nya kecil, takut ada hukuman kan, jadi rajin. Ada juga bisa tahu saya guru mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, belajar surga, ya kan. Untuk urusan uang saya serahkan ke Tuhan. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, jadi sekarang kita berada di mana? Tinggal Bapak Ibu yang memutuskan dan kita menanamkan harapan kita di sekolah ini, kita bisa menanamkan ke anak motivasi yang muncul dari diri mereka sendiri, ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita lewatkan dari budaya positif. Hilang nanti kita dengan cara membuat keyakinan kelas, ya. Nah, motivasi itu muncul itu karena adanya pemenuhan 5 kebutuhan ini. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Biasanya orang berlaku itu karena dia ingin mempertahankan hidupnya. Kadang anak-anak itu berkelahi sampai misalnya si A ngatain bapaknya si B, akhirnya si B mukul A sampai bonyok misalnya. Nah, yang kita marah biasanya siapa? Yang B tadi biasanya kan? Padahal si B ini hanya untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan harga dirinya. Kalau kita menyalahkan, itu juga akan mengganggu perkembangan psikologinya, mengganggu perkembangan karakter. Nah, jadi bagaimana kita mengatasi anak-anak seperti ini? Jadi kita harus pahami dulu 5 kebutuhan dasar manusia ini. Oh, dia begitu karena apa? Misalnya dia mencoret-coret diri, jangan langsung dulu kita marahin. Mungkin dia coret-coret diri itu karena ingin mencari kesenangan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah ini? Yaitu kita buat kegiatan yang menyenangkan di saat proses pembelajaran, kan? Ada bertahan hidup, kemudian penguasaan, ada anak itu merebut mainan orang lain, ada seperti itu. Ada yang mencuri, ada juga seperti itu. Jadi setiap permasalahan pada anak kita tidak menjudge dulu, ya, menghargai dulu kelakuan kesalahan mereka, tapi kita cari dulu latar belakangnya, mereka ini mau memenuhi kebutuhan apa. Setelah itu baru kita melakukan diskusi dan ajak apa yang mereka inginkan, bagaimana cara supaya mereka bisa terpuaskan atau bisa diatasi permasalahan yang ada pada diri mereka, ya. Jadi 5 dasar kebutuhan ini harus kita pahami. Kebebasan, anak-anak itu biasanya pengen bebas, tidak mau diatur. Nah, bagaimana kita memenuhi kebebasan ini? Jadi kita buatkan di program pembelajaran kita. Kemudian baiknya diterima. Ada anak-anak itu butuh perhatian.
banyak anak kita itu butuh perhatian ya, macam apa yang cewek-cewek kayak kejinan kayak gitu ya, ada cowok-cowok juga sering jalan-jalan kayak gitu. Nah itu mereka kebutuhannya itu pengen diterima, pengen diakui, pengen disayang sebenarnya. Nah bagaimana kita tidak menyalahkan mereka dulu, kenapa mereka berbuat seperti itu ya, kita paham dulu dasarnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan cara untuk mengatasinya. Lanjut Bu. Nah sekarang ini ada permasalahan. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba siapa yang mau kasih pendapat? Kalau Bapak Ibu sebagai Ibu Ani dapat kasus seperti ini, ada yang mau berpendapat? Oh berarti ini motivasi internalnya muncul. Mana Pak Denny? Kalau Pak Denny di posisi Ibu Ani? Jika saya posisi sebagai Ibu Ani, yang pertama saya akan memanggil Agus dan memberikan nasihat, kemudian mengkonfirmasi kenapa yang dia melakukan hal itu. Jadi kemudian setelah dapat konfirmasi, saya akan memberikan nasihat kepada Agus, kemudian melibatkan orang tuanya. Jadi dengan tingkah yang seperti itu kita jelaskan ke orang tuanya terhadap alasan Agus tadi yang sudah disampaikan pada kita, pada kita guru sebagai seorang guru. Kemudian kita konfirmasi ke orang tuanya, sehingga kemudian ini dapat diselesaikan. Oke, menurut Pak Denny, kira-kira alasan apa alasan Agus tadi melakukan hal itu dari 5 kebutuhan manusia tadi? Kira-kira penguasaan atau kemudian kesenangan, bisa jadi penguasaan, kesenangan bisa jadi. Kalau kebutuhan hidup bisa jadi. Kalau kebebasan biasa kurang masuk ya. Jadi kemungkinan dia ini bertahan hidup bisa mungkin ya, di rumahnya tidak ada makanan kali, mengemas makanan, atau pengen disayang, pengen diakui. nah itu masuk. Bisa Bisa jadi ya. Tidak menyakitkan orang tuanya. Nah jadi kalau situasi seperti ini kita tidak menghukum, langsung menghukum ya. Kita cari dulu apa yang latar belakangnya. Lanjut coba kita lihat di pertanyaan karena ada kemungkinan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin Ibu Ani, sebaiknya mencari tahu dulu alasan seperti yang Pak Denny bilang tadi ya. Tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawabannya Agus karena dia lapar, berarti dia kebutuhan bertahan hidup. Kalau jawaban si Agus itu dia senang temannya jadi memperhatikan dia karena dia ambil biar kawan-kawan perhatian dia, berarti kebutuhan apa yang dia ingin? Berarti pengen cinta dan kasih sayang dari teman-temannya. Mungkin dia tidak punya teman, dengan cara menggabung dia bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain, bisa lari-larian seperti itu ya. Kemudian apabila jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut, pengen nakut-nakut di kawan, berarti kebutuhan penguasaan. Apabila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal yang dia bawa, berarti dia kebutuhannya pengen kebebasan. Apabila jawaban Agus karena iseng-iseng saja, berarti dia
Alasannya karena kesenangan. Nah, kalau kita sudah tahu berdasarkan kebutuhan ini, baru kita bisa mencari solusinya bagaimana mengatasi anak-anak ini. Kalau berdasarkan kebutuhan hidup, berarti benar kita komunikasi ke orang tuanya, tanya kenapa tidak ada makanan. Ini bisa kita selesaikan. Kalau misalnya dia berdasarkan penguasaan tadi, berarti kita tidak ke orang tuanya dulu. Kita bisa komunikasi ke anaknya langsung. Bagaimana supaya dia bisa puas dengan penguasaan apa dia kita jadikan ketua kelas di kelas ya, supaya penguasaan dia itu terpenuhi. Jadi bagaimana kita menghadapi kasus-kasus di kelas itu ya, kita harus perhatikan lima kebutuhan manusia. Jadi jangan cepat-cepat kita ambil kesimpulan. Kita lihat dulu jawaban anak-anaknya ketika kita interogasi apa dia dicari. Ya, lanjut. Nah, dari kontrol tadi guru punya 5 posisi kontrol. Nah, dari 5 ini gimana posisi kita yang sering kita lakukan pada siswa kita? Atau penghukum, siswa dikit-dikit salah kita hukum. Apakah kita posisinya membuat merasa bersalah? Tahu ibu, bapak ibu ya, membuat merasa bersalah. Pokoknya kita nyalakan anak ini atas kegagalan yang terjadi. Misalnya, nah, sekolah ini, kelas kita ini, kelas 5 ini gara-gara kau jadi tidak naik 100%. Jadinya jelek kelas kita. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kalau menghukum jelas ya, datang terlambat, keliling lapangan dulu 100 kali putaran baru boleh masuk. Itu penghukuman. Nah, sebagai teman, kalau sebagai teman itu biasanya kita lakukan, Pak Yona, kita nak belajar, bantulah ibu, atau bantulah bapak. Ayolah, waktunya bentar lagi, tenang dulu, kita nak balik. Ayolah, tertibkan dulu. Ya situ sebagai teman. Jadi kita menempatkan minta perhatian ke anak sebagai teman. Nah, yang selanjutnya sebagai pemantau. Biasanya antara pemantau itu, anak-anak kita sudah bersepakatan kelas, ada aturan. Kalau datang terlambat, sudah tahu kan akibatnya apa? Sudah tahu. Kalau terlambat berarti nambah lagi baliknya bu. Kalau saya terlambat 5 menit, berarti baliknya mundur 5 menit. Kita hanya mengarahkan saja, itu namanya sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol itu manajer. Manajer itu mengatur ya, bagaimana memanage kelakuan siswa, perbuatan siswa. Jadi tidak hanya memantau saja. Nah, kita ajak diskusi seperti tadi. Kita cari dulu kenapa misalnya terlambat, kenapa alasannya terlambat. Kemudian kita cari tahu dulu, kita angkat jangan sampai dia merasa bersalah ya. Misalnya terlambat, kenapa terlambat? Kan sudah tahu jam masuk jam 7, kenapa masuk jam 7:15? Nah, kita tidak boleh menyalahkan itu dulu. Kita cari tahu kenapa ada terlambat. Mungkin tadi membantu orang di jalan, jadi dia terlambat. Nah, alasannya ini kita kasih apresiasi dulu. Namanya nanti di segitiga restitusi ya nanti setelah itu. Nah, itu yang dilakukan oleh manajer. Nah, posisi mana? Posisi kontrol mana yang paling baik kita lakukan sebagai seorang guru? Yang paling idealnya adalah sebagai manajer ya, sebagai manajer. Untuk yang lainnya apakah tidak boleh? Boleh, tapi di situasi tertentu. Karena kalau kita melakukan penghukuman maka akan ada dampak negatifnya kepada murid ya, pada siswa. Bisa jadi siswa yang terdendam, kita marah, pulang-pulangnya kita diketahui pecah mata kita satu, seperti kasus-kasus yang kemarin ya. Ada lagi yang kita melarang, ada guru yang melarang itu ujian, kena bacok sama siswanya, padahal siswanya baik ya. Jadi dari sekian banyak ini bisa mengakibatkan dampak negatif juga ke perkembangan anaknya. Makanya banyak kasus-kasus viral sekarang ya, guru yang banyak disalahkan. Jadi yang paling baiknya di guru merdeka sekarang kita posisinya sebagai manajer. Nah, kalau tidak bisa ditanggulangi lagi lewat situ, nah
kita bisa bicarakan ke orang tuanya bagaimana ya solusi terbaiknya. Jadi untuk kontrol penghukuman ini sejauh sebisa mungkin kita jauhi ya. Lanjut Bu, ada tabelnya. Nah, positif 5 kontrol ya. Kalau penghukum dan merasa bersalah ini pasti anak-anak itu merasa gagal. Pasti karena mereka salah. Nah, teman dan teman sebagai pemantau ini anak-anak bisa 50-50, bisa membaik, bisa juga memburuk. Nah, yang lebih ideal adalah manajer. Perbuatan guru misalnya menghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, seperti yang biasa kita lakukan kalau dimarah. Mungkin orang lain ya, bukan guru sini. Kemudian hasilnya, kalau kita melakukan ini maka terjadilah pemberontakan, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi karena kita marah pasti anak-anak itu berbohong. Tidak Pak, saya ini Pak, padahal dia hanya menghindari dari hukuman tadi ya. Tadi kan ada kebutuhan tadi. Dia terancam, oh ini terancam bahaya nih, makanya harus berbohong. Jadi kalau kita menghukum, dampaknya seperti ini. Nanti ada pemberontakan, makanya ada guru yang diketapel oleh orang tuanya tadi, ada guru yang kena bacok, ada guru yang baru guru agama yang menghukum anak tidak sholat, dilaporkan polisi dan didenda, dituntut 50 juta itu ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid melelahkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja. Nah, pernah juga kita mendengar kata anak, kalau pelajar kaget tidak bisa jawab, biar Bapak. Ada sering kayak gitu ya. Nah, karena kalau posisi kita juga, posisi kontrol kita kan. Jadi pemilihan kata itu sangat perlu kita lakukan di kelas yang menghadapi anak-anak. Kemudian dampak pada murid mengulang kesalahan. Kalau menghukum itu pasti diulangi lagi. Pak udah saya sudah biarlah dilakukan lagi. Kemudian korban merasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya ini Bapak kecewa dengan Adi biasanya baik, rajin, ini kok Adi males, kecewanya, itu kan buat merasa bersalah. Nah, guru berkata biasanya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres atau bapak stres melayani kau ini. Seperti itu ya. Kalau berulang-ulang, ya Pak Wawan, Bima lagi. Sekarang sudah selesai tamat. Memang untuk memberikan kontrol ini memang susah, memang harus butuh kesabaran. Jadi berangsur-angsur kita semua juga, saya pribadi juga memperbaiki, karena saya juga belum 100% menerapkan ini, tapi berusaha bagaimana memperbaiki cara mengontrol anak-anak. Kemudian dampak lagi perbuatan merasa bersalah ini, murid meletakkan guru dalam dunia merasa rendah hati, dampaknya kepada anak-anak. Kemudian kalau teman ini ada baik, ada jeleknya juga. Kalau teman ini membuatkan alasan-alasan untuk murid, jadi kita berkata seolah-olah sebagai teman ke anak, ayolah lakukan demi ibu, lakukanlah demi bapak. Itu sebagai teman ya. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, bapak pernah bantu kamu. Jadi seperti teman untuk memunculkan motivasi anak tadi, untuk mengontrol anak. Jadi ujung-ujungnya ketergantungan. Kalau misalnya Pak Andi dekat sama si Fadil, terus ketika tidak sama Pak Andi, Fadil tadi balik lagi tingkahnya. Itu memposisikan sebagai teman. Tapi bagusnya ketika sama Pak Andi dia berlaku baik. Itu sisi positif sama negatifnya. Kalau sebagai teman tadi ya, ada ketergantungan. Nilai juga ketika dia dapat nilai kecil, Pak ini kenal dia kayak teman bergaul baik, kok nilai yang dikasih kecil, timbul kekecewaan. Tapi mereka turun. Tapi dampak negatifnya kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan ke kita, maka mereka akan timbul kekecewaan.
di posisi temannya. Kalau di pemantau ini hanya sebagai penghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi kita hanya mengingatkan. Misalnya coba ini sudah tahu kan peraturan kita kalau belajar apa? Ya Pak, harusnya bagaimana? Ini Pak. Jadi apa konsekuensinya? Ya Pak, harus ini. Nah itu hanya pemantau ya. Jadi kita hanya mengingatkan posisi ini apa sudah bagus cukup bagus, tapi ada dampak negatifnya juga ya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dampak negatifnya kita memberikan sanksi kepada anak-anak. Padahal kadang anak-anak itu punya alasan sendiri kenapa mereka melakukan itu. Nah, untuk posisi manajer mengajukan pertanyaan lebih interogasi pembimbingan ya, seperti yang Pak Denny bilang tadi ya. Kita tanya dulu alasannya kenapa. Kita hilangkan dulu status kesalahan dia itu. Kita buat dia itu seolah-olah benar dulu, jangan disalahkan dulu. Karena walaupun posisi dia salah, kalau kita salahkan maka dia akan menutup apa yang kita bilang. Kalau kita salahkan, kau ini seharusnya kayak ini. Nah, kalau kita sudah menjudge mereka salah, maka mereka akan menutup diri dari masukan apa yang kita berikan ya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal yang kita gunakan itu adalah posisi manajer, yang terlalu cepat memberi sanksi, hukuman, atau menggunakan posisi teman ya. Memang semuanya ini ada dampak baik sama negatifnya, tapi yang paling idealnya itu manajer ya. Sebisa mungkin kita menghindari hukuman dan membuat merasa bersalah. Kita ganti saja caranya. Jadi jangan menggunakan hukuman. Lanjut Bu. Pernyataan siapa yang mengatakan? Nah seperti ini dari materi tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol, merasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu memukul. Oh kamu salah terus. Kemudian ayolah lakukan demi bapak demi ibu, berarti sebagai teman, ya kan? Karena teman itu ayolah hargailah aku ini kawan kau ya, seperti itu barang lebih. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Pemantau itu tugasnya memberikan sanksi sesuai, memberikan sanksi konsekuensi ya, sesuai dengan perbuatan. Kalau hukuman itu berbeda dengan konsekuensi ya. Kalau hukuman tidak sesuai dengan kesalahan, misalnya kalau dia telat, kita suruh lari itu hukuman. Kalau dia telat, kita suruh pulangnya telat juga, itu namanya konsekuensi. Itu bedanya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu pengumuman juga. Nah, untuk mencipta kebudayaan positif dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas tadi tidak boleh ribut di kelas, itu aturan. Nah, aturan ini yang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kata-kata peraturan itu kita ubah yang negatif, kalimat negatif jadi positif. Tidak boleh ribut kelas, jadinya tertib saat mengikuti pembelajaran. Kita ganti bahasanya. Kemudian tidak boleh jalan-jalan saat belajar, kita ganti aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kata-kata peraturan yang jangan, tidak boleh kita ubah menjadi kata-kata positif. Karena kalau keyakinan itu akan memunculkan motivasi dari diri anak-anak sendiri, dari diri masing-masing ya. Kalau aturan tidak boleh, maka lebih cenderung mereka ingin langgar. Aku udah boleh, kan udah masuk itu, udah masuk akal Pak, dengan hubungan belajar. Jadi timbul dari itu. Nah kalau bisa kita buat kata-kata positif, boyo benar itu Pak. Jadi mereka bisa mengikuti dan muncul motivasinya dari diri sendiri. Setelah keyakinan kelas ini tercipta, maka timbul lingkungan positif. Dari lingkungan ini akan membudaya. Jadi sekolah kita punya budaya yang lebih positif.
Jadi kata-kata peraturan yang kalimat negatif kita ubah jadi kalimat yang positif. Lanjut Bu. Itu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu nanti dari peraturan berubah menjadi keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan atau prinsipnya bersifat universal, bersifat umum. Misalnya tadi tidak boleh ribut, maka kita buat tertib di kelas. Tertib itu tidak boleh ribut, tidak boleh main. Jadi maknanya banyak ya. Itu maksudnya yang bersifat universal. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas lanjut aja kita lihat. Nah ini peraturan. Dari peraturan misalnya coba ya, peraturan di sekolah kita atau di kelas, selalu kembalikan buku ke tempat. Nah, berkeyakinannya tanggung jawab. Jadi anak-anak ketika sudah baca buku, kita buat keyakinan kelas kita apa anak tanggung jawab. Berarti mereka sudah buku, nggak taruh di tempatnya, tempat buku tadi. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya kita buat menghormati orang lain. Jadi walaupun tanpa kita atur mereka menghormati, mereka sudah akan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Di sini sama ya, menghormati orang lain, komitmen. Nah komitmen, kita komitmen dengan jadwal pelajaran kita buat. Jadi mereka komitmen artinya kita harus berpegang teguh dengan apa yang kita sepakati. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, jagalah keselamatan orang lain, kita buat keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, misalnya kesehatan. Kita yakin bahwa hidup kita sehat seperti itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran kalau saat berjalan. Nah, keyakinannya kesabaran, hormati dan sabar, kita buat. Lanjut Bu, Bapak Ibu sedikit lagi ya. Cara membuat keyakinan kelas itu kita tawarkan ke anak-anak, kemudian kita buat dalam poster, baru kita tempelkan. Kemarin saya coba buat tapi masih berantakan, nanti saya perbaiki lagi keyakinan kelas. Jadi buat dulu kesepakatan kelas seperti tadi, tawarkan. Kita buat aturan dulu. Apa aturan kelas kita? Sudah kita buat aturan, nah kita ganti ya. Aturan ini kita jadikan keyakinan kelas. Nah, tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan. Nah, kita buat keyakinan kelasnya jadi apa ya? Disiplin saat belajar. Jadi kita buat hanya disiplin. Nah, disiplin itu sudah mengandung tidak ribut, tidak ganggu orang lain, itu sudah disiplin. Lanjut Bu. Nah, cara mengatasi permasalahan tadi itu dengan segitiga restitusi. Lanjut ya. Nah, segitiga restitusi itu maksudnya membuat anak tidak merasa bersalah. Dia salah, tapi kita buat tidak merasa bersalah. Kurang lebih seperti itu, ya. Anak-anak itu salah, kita buat jangan sampai mereka salah. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalau mereka salah, kita buat jangan sampai salah. Dengan cara kita kasih ucapan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, jangan terlalu sedih. Bapak juga dulu pernah juga salah seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa bahwa saya tidak disalahkan oleh bapak ini. Jadi dia bisa menerima apa yang kita ucapkan. Setelah kita menstabilkan identitasnya dari salah tadi menjadi orang yang tidak salah, baru kita validasi tindakannya. Validasi ini kita mencari tahu kenapa dia begini. Dengan cara kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Iya Pak, seperti misalnya kalau ada anak-anak berkelahi. Tadi Pak dengar si Yuli teriak-teriak di kelas. Apalah? Iya Pak, dia tuh ngatain bapak aku. Oh, ngatain bapak. Kalau Pak itu gue dikatain pasti marah juga, macam itu kan. Jadi seolah dia bukan dia sendiri yang salah. Kalau buat seperti itu. Nah, kalau Pak di orang tua Pak dikatakan Pak itu marah. Nah, tapi tadi ngapain si Yuli? Cuma teriak-teriak Pak. Oh, untung si Yuli tidak memukul, cuma teriak-teriak, masih bagus ya Pak. Mungkin dia mulai terbuka. Kalau untuk
masih bisa mengontrol. Kalau tidak bisa mengontrol, mungkin sudah dipukul. Nah, setelah itu kita tanya hasilnya, si Yuli punya alasan kan kenapa berteriak-teriak tadi? Iya Pak, karena harga diri saya Pak, seperti itu mungkin dia jawab. Baru kita arahkan keyakinan kelas. Nah, ini kan kita sudah berkeyakinan kelas tadi, mengawal keyakinan kelas kita apa? Menghormati orang lain. Nah, Yuli baru kita masukkan dengan keyakinan ini. Yuli sesuai tidak perbuatan tadi dengan keyakinan kelas? Sesuai. Nah, kita tawarkan, mau tidak Yuli perbaiki perbuatannya? Mau. Nah, dari situ cara restitusi dan cara memanajer mengontrol siswa tadi ya Bapak Ibu. Lanjut sampai sudah ini sampai saja. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, balik lagi ke video nonton. Ini saya coba praktekkan kemarin, saya rekam. Ini cara mengontrol anak menggunakan manajer dan menerapkan sistem segitiga restitusi ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia mungkin kita dipaling seperti tidak biasa ya, kayak kegiatan gitu ya. Mungkin di prakteknya nanti kita gunakan bahasa ibu saja, bahasa Palembang katanya. Jadi kita tanya dulu, kenapa ini aduh sering jalan-jalan, sering ngobrol, jadi dipanggil juga. Kenapa Pak Dil melakukan itu? Oh Pak, anyo Pak katanya. Jadi diubah bahasa Indonesianya. Kalau kita prakteknya tidak sekaku ini mungkin ya, biasa. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita skip aja ya. Kalau bisa kita lanjut saja. Kita refleksi kegiatan hari selesai ya materinya. Nah, bagaimana perasaan saat ini adalah bagaimana setelah kita membahas mengenai budaya positif. Tadi ada cara mengetahui motivasi anak, mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita bahas juga mengontrol seorang guru. Kemudian ada segitiga restitusi. Ada yang bisa merefleksi dari kegiatan kita tadi? Kalau perasaan saat ini ada tidak rasanya angan-angan Bapak Ibu untuk memperbaiki ke depan? Apakah semua yang tadi sudah kita lakukan semua? Belum ya? Jadi sama-sama kita akan perbaikan ke depan ya. Bagaimana kita melakukan mengontrol anak yang berpihak pada anak ya. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pembebasan ini, saya jadi paham bahwa ada pemahaman baru tidak Bapak Ibu setelah ada materi ini? Ada tidak pemahaman baru? Apa semuanya sudah paham dari awal? Oh Pak, kemarin kita sudah menerapkan ini semua, sudah segitiga restitusi, sudah menangani anak-anak yang bermasalah itu tanpa hukuman. Ada pemahaman baru tidak Bapak Ibu? Jadi ke depan kita mengontrol anak itu lebih ke berpihak pada anak, tidak terburu-buru menyalahkan. Kemudian kita hindari yang namanya hukuman terlebih dahulu kepada anak. Kemudian target saya selanjutnya. Jadi target kita bersama apa Bapak Ibu? Bagaimana kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Inilah yang saya dapatkan dari mode budaya positif saya dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita secara bersama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.